Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pagi siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sudah sakit, Bu. Aduh, minum obat dulu Tias. Nanti istirahat minta obat ya di UKS ya. Iya, Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya Rasya, boleh dipimpin. Ya, sebelum belajar kita berdoa. Mulai berdoa selesai. Oke, terima kasih Rasya. Semoga dengan kita berdoa tadi kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran sehingga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Amin. Amin. Sebelum mulai belajar, Ibu absen dulu ya, sama seperti minggu lalu. Jika Ibu panggil namanya, angkat tangan, sebut nama dan siap belajar. Oke, Rasya dan Atika, siap belajar Bu. Namanya mana? Rasya. Iya, siap belajar. Oke, Tias Tutianafi ya. Tia siap belajar, Bu. Oke, semuanya hadir ya pada pertemuan hari ini. Selanjutnya Ibu ingin bertanya nih. Tanya apa Bu? Tanya apa Bu? Apa tuh Bu? Menurut kalian kenapa sih saat proses pembelajaran kita harus aktif berdiskusi dan bertanya? Supaya lebih paham Bu. Iya betul. Kalau ada teman yang belum paham, apa yang harus kita lakukan? Saling bantu, ya kan Tias? Iya. Iya betul sekali. Nah hal tersebut itu merupakan sikap peduli dan kerjasama yang baik. Jadi pada hari ini selain kita belajar matematika, kita juga belajar menumbuhkan sikap peduli dan kerjasama yang baik seperti itu. Lalu ada yang masih ingat pada minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang koordinat Kartesius. Iya koordinat Kartesius. Kalau sumbu x dan y itu apa? Ada yang tahu masih ingat? Saya Bu. Sumbu x itu mendatar, kalau sumbu y itu tegak. Oke betul sekali. Oh iya, Ibu punya sesuatu nih hari ini. Tada. Yuk penuhin pakai cinta. Ayo. Yuk. Nah, Ibu, kalau kalian menjawab, maju ke depan dan presentasi, kalian dapat love warna pink. Nih, kalau kalian bertanya, kalian dapat love warna hijau. Untuk ketua kelasnya boleh bantu Ibu ya. Nanti tempelin, oke? Oke, Ibu. Selanjutnya, Ibu mau tanya nih, kalau ada suatu objek yang digeser dari tempat satu ke tempat lain, apakah bentuknya berubah? Berubah, Bu. Cuma pindah posisinya doang. Oke, betul sekali Tias. Jadi yang berubah itu hanya posisinya saja. Nah, kita akan belajar materi translasi pada hari ini. Sebelum kita belajar, silakan kalian kerjakan asesmen diagnostik yang ada di layar. Silakan scan. Sudah, Bu. Sudah selesai semua. Terima kasih ya semua. Jadi pada pembelajaran kali ini kita ada 3 asesmen. Yang pertama diagnostik, yang kedua formatif, dan yang ketiga sumatif. Nah, selanjutnya daftar isi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mengerjakan tes awal, tadi udah kan? Lalu kita akan mempelajari konsep translasi, notasi translasi, mengerjakan contoh soal LKPD dan tes akhir. Nah, selanjutnya, apa sih Bu manfaat pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, kita bisa memperhatikan perpindahan posisi dari satu tempat ke tempat lain di Maps. Semuanya tahu Google Maps kan? Tahu. Nah, itu bermanfaat di Google Maps. Selanjutnya di desain grafis. Misal ada desainer yang ingin memindahkan profil perempuan tersebut ke sebelah kiri. Nah, itu juga termasuk konsep translasi. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian translasi pada bidang koordinat Kartesius dengan tepat, kemudian dapat menentukan notasi translasi dan menerapkannya pada titik koordinat, menyelesaikan masalah
Oke, pendahuluan. Ada yang mau bacakan? Saya Bu. Boleh, ya. Seorang desainer sedang membuat logo pada bidang koordinat kartesius agar desain terlihat rapi dan seimbang. Pada desain awal terdapat titik P 2,1. Titik tersebut kemudian digeser ke kiri sejauh 7 satuan dan ke atas sejauh 2 satuan. Sekarang di mana letak logo tersebut? Ada yang tahu di mana letak logo tersebut? Ayo kita hitung bareng-bareng. Ke kiri berapa? Berapa satuan? 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh iya, ini ibu kurang ke kiri ya gambarnya nak. Oh pas. Ini tadi Ibu Soalnya kelewat. kelewat. Oh iya, pas ya. Kayaknya ibu kurang fokus nih. Lalu ke atasnya berapa? 2. 1, 2. Ya betul sekali di A ya. Jadi posisinya sekarang. Selanjutnya definisi translasi. Ada yang mau bacakan? Tasya. Ya, silakan. Translasi adalah transformasi geometri yang memindahkan atau menggeser semua titik. Ciri-ciri translasi itu bentuk dan ukuran tetap sampai hanya berpindah posisi. Oke, jadi ciri-ciri translasi itu bentuk dan ukurannya tetap, tidak berputar atau dicerminkan seperti refleksi, hanya saja berpindah posisi. Misal, kalian sekarang sedang belajar di kelas. Nanti pada saat istirahat kalian ingin ke kantin. Kalian harus melewati beberapa kelas dulu kan, lalu belok kiri melewati musola. Nah, itu juga termasuk sifat translasi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup Bu. Cukup. Selanjutnya notasi translasi. Nah, translasi ini dinyatakan dengan notasi T sama dengan AB. Artinya A itu pergeseran ke arah horizontal, ke kanan atau ke kiri. B itu pergeseran ke arah vertikal, atas atau bawah. Nah, jika sebuah titik P, X, Y ditranslasikan oleh T sama dengan AB, maka P, X, Y itu menjadi P aksen, X ditambah A, Y ditambah B. Silakan dicatat dulu ya rumusnya. Iya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah Sudah, Bu. Bu. Sudah Bu. Oke. Kalian mau dikasih contoh nggak dari rumus ini? Mau. Oke. Misal titik P maunya berapa? Maunya 2,1. Ditranslasikannya berapa? 10 ke kiri. Boleh kasih Bu? Boleh. Berarti kalau ke kiri itu minus. Terus apa lagi? Ke atas Bu. Ke atas berapa? 1. Oke, kita hitung ya bareng-bareng. X-nya berapa tadi? 2. A-nya min 10. min 10. Y-nya 1. Lalu Y-nya B-nya 1. 2 dikurang 10 berapa? 8. Min 8. Min 8. 1 ditambah 1 2. 2. Betul sekali. Jadi hasilnya min 8,2. Oke, sudah paham semuanya? Paham. Selanjutnya kita diminta melacak posisi pada peta digital. Ada yang mau maju ke depan bantu Ibu? Saya Bu. Ya, silakan Nezla. Boleh sambil dibacakan Nezla? Sebuah aplikasi peta digital menunjukkan posisi Ryan berada di titik P 2,3. Saat mencari ruang baca di perpustakaan, Ryan bergerak ke kanan melewati 4 ruangan. Ternyata terlewat 2 ruangan. Maka Ryan balik arah ke kiri melewati 2 ruangan. Lalu Ryan naik 1 lantai. Tentukan posisi akhir Ryan setelah mengalami translasi tersebut. Oke, boleh pegang spidolnya. Yang diketahui
Posisi awal Ryan berapa? 2,3. Ya. P 2,3. Lalu bergerak ke kanannya berapa langkah? 4 ya. Lalu ke kirinya 2. Ke atas 1. Langsung substitusikan aja. A sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan berapa? 4 kurang 2? 2. Lalu B-nya berapa? Ke atasnya berapa lantai? 1. Iya, 1. Oke. 2, 1. Iya. Lalu kita substitusikan rumus. X-nya tadi 2. Ini X2 ditambah 2. Lalu Y-nya 3. Ini 3. Jadi berapa? Hitung ayo bareng-bareng. 2 tambah 2 4. 3 tambah 1 4. Oke, terima kasih Najla. Coba kita lihat jawabannya. Ya, betul sekali ya. Posisi akhir Ryan adalah P aksen 4,4. Beri tepuk tangan lagi. Oke. Nah, Ibu juga punya alternatif jawaban nih. Pakai GeoGebra. Nah, awalnya posisi Ryan itu 2,3. Lalu ditranslasikan oleh 2,1. Jadi hasilnya 4,4. Coba kita lihat kalau ditranslasikannya ke 4,1. Mana dia? Ibu Ryannya kebalik. Iya, Ibu juga nggak tahu, nanti Ibu setting lagi ya. Nah, ini jadi titiknya 6,4. Dia mau ke sana ya. Iya. Oh. Selanjutnya. Nah, LKPD. Silakan duduk bersama kelompoknya yang sudah dibentuk pada minggu lalu ya. Iya, Bu. Nih. Oke, silakan kerjakan bersama teman kelompoknya ya. Iya, Bu. Apakah sudah menemukan translasinya, Tias? Tasya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Berapa? Ini yang transaksinya tuh 6,5 bukan sih, Bu? 6,5. Kenapa tuh 6,5? Soalnya titik akhirnya di 6,5, Ibu. Titik akhirnya di 6,5. Oh, oke, terima kasih ya Tias dan Tasya sudah menjawab. Ada yang tahu translasi itu apakah langsung dilihat di titik akhirnya? Kayaknya bukan deh, Bu. Tapi dilihat dari perpindahannya. Dari perpindahannya. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau translasi itu kita lihat dari perpindahannya. Misal kita mau menentukan translasi dari titik A ke titik B, jadi hasilnya bukan ini, bukan 6,5. Jadi kita harus hitung lagi ya pakai rumus yang tadi sudah dijelaskan. Oke, semuanya udah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang mau mempresentasikan? Saya, Bu, mau. Ya, boleh sekali menjelaskan. Nanti dapat cintanya banyak ya, Bu. Iya, banyak sekali. Ya, di Ayo untuk kelas. menemukan hubungan panjang busur 360 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk Nizla. Oke, apakah kelompok lain jawabannya sama? Sama. Sama, ya betul sekali. Untuk kelompok yang lain, cek dulu ya jawabannya, siapa tahu ada yang terlewat atau salah. Nah, selanjutnya silakan kerjakan asesmen sumatif. Boleh di-scan. Ibu kasih waktu 30 menit deh. PR, Bu, PR. Enggak, di sini aja. Sudah selesai, Bu. Oke. Waktunya juga udah habis ya. Nanti kalian yang nilainya di bawah KKM, kita remedial bareng-bareng, oke? Oke, Bu. Oh iya, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Baik, Bu. Ya, silakan. Jadi
translasi itu pergeseran titik tanpa mengubah bentuk, Bu. Betul sekali. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, betul sekali ya. Jadi translasi itu transformasi geometri yang menggeser suatu titik atau bangun dari satu posisi ke posisi lain tanpa mengubah bentuk, ukuran, dan arah. Nah, perpindahan ini ditentukan oleh translasi T, A, B, di mana nilai A itu menunjukkan pergeseran horizontal dan B itu menunjukkan pergeseran vertikal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, silakan isi refleksi yang ada di layar. Bagaimana sih pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah materinya mudah untuk dipahami? Silakan. Seru banget, Bu. Seru banget ya. Nah, di sini juga terdapat sumber belajar tambahan, ada video dari YouTube dan sumber bacaan dari internet. Silakan kalian